Selamat pagi, perkenalkan nama saya Desi Permatasari. Presentasi ini adalah activity report penjualan produk untuk mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Heti Hendrayati. Laporan ini akan membahas aktivitas penjualan produk dapur warga selama 4 bulan pertama operasional membandingkan realisasi penjualan dengan proyeksi awal yang disusun di rencana usaha. Sebelum masuk ke detail, ini adalah ringkasan eksekutif dari performa 4 bulan pertama. Total paket yang terjual mencapai 2.258 paket dengan total omset 329,9 juta dan keuntungan bersih 78,6 juta. Rata-rata realisasi berada 26% di atas proyeksi awal. Grafik ini menunjukkan tren paket terjual per bulan dengan yang naik konsisten dari 215 paket menjadi 989 paket di bulan keempat. 3 sorotan utama adalah: pertama, penjualan tumbuh konsisten dengan realisasi 20-30% lebih tinggi dari proyeksi di setiap periode. Kedua, paket keluarga tetap jadi kontributor offset terbesar karena memang paling diminati. Dan ketiga, model konsinyasi terbukti menjaga margin tetap sehat meski skala penjualan meningkat pesat. Sebagai gambaran produk, dapur warga sendiri adalah platform digital yang menjual aneka lauk pauk rumahan, hasil rumahan masakan warga sekitar, dikemas ulang secara seragam dengan proses frozen dan dijual sepenuhnya melalui e-commerce. Varian dan paket serta harga yang ditawarkan oleh dapur keluarga adalah sebagai berikut. Strategi promosi yang sudah kami lakukan adalah: pertama, konten dari dapur ke meja, kemudian program referral warga, ketiga adalah optimasi etalase e-commerce, keempat flash sale dan diskon perdana, kelima komunikasi komunitas RT atau RW dan grup WhatsApp, dan keenam adalah subscription dari push reminder. Dari keenam strategi promosi tersebut, slide ini menunjukkan efektivitas strategi promosi, yaitu tingkat konversi rata-rata dari pengunjung atau interaksi menjadi pembeli per kanal selama bulan 1 sampai bulan 4. Yang berhasil adalah referral dan grup warga mencatat konversi tertinggi, yaitu 18%. Ini menunjukkan kepercayaan sosial di lingkup lokal menjadi pendorong utama pembelian. Flash sale dan promo efektif dengan konversi 12%, sedangkan yang kurang optimal adalah TikTok Shop yang menghasilkan konversi 3%, dan keranjang e-commerce yang hanya membangun awareness namun konversinya hanya di angka 8%. Consumer profile dari dapur warga sendiri adalah kebanyakan pasangan atau dengan ibu bekerja, keluarga dengan anak sekolah, mahasiswa atau anak kos, dan penyelenggara acara kecil. Kompetitor analisis, terdapat 4 pemain lain yang bersaing memperebutkan kebutuhan lauk pauk praktis pelanggan. Yang pertama adalah frozen food, yang kedua adalah catering rumahan, yang ketiga adalah cloud kitchen, dan keempat adalah warung atau catering harian konvensional. Kelebihan dan kekurangannya dapat dilihat di deck PowerPoint saya. Laporan penjualan dengan membandingkan realisasi penjualan per bulan dengan proyeksi pada rencana usaha awal. Bulan pertama terdapat realisasi sebesar 215 paket, bulan kedua realisasinya 409, bulan ketiga 645, dan bulan keempat mencapai 989. Realisasi berada di angka 25-28% di atas proyeksi awal pada setiap bulan dengan konsisten sepanjang periode operasional. Rincian omset dan keuntungan dapat dilihat pada deck sebagai berikut. Rata-ratanya adalah margin bersih 20% dari omset. Nah, 3 angka kunci di bawah adalah pertumbuhan paket terjual sebanyak 4,6 kali dari bulan 1 sampai ke bulan 4, dan margin bersih rata-rata 20% dari omset, dan kontribusi paket keluarga mencapai 50% dari total penjualan. Slide ini akan membahas faktor pendorong keberhasilan penjualan dan mengapa produk dapur warga banyak diminati oleh pelanggan. Ada 5 faktor di sini. Yang satu adalah rasa otentik masakan rumahan menjadi diferensiasi kuat dibandingkan frozen food pabrikan yang terasa pasal. Yang kedua adalah sistem subscription mingguan menciptakan repeat order otomatis sehingga retensi pelanggan tinggi. Konten storytelling dari dapur
Kemeja membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan pelanggan. Keempat adalah model konsinyasi menekan biaya produksi dibuka sehingga harga jual tetap kompetitif tetap tanpa mengorbankan margin. Dan promosi dari mulut ke mulut lewat komunitas RT atau RW mempercepat penetrasi pasar di wilayah operasional awal. Di sisi lain, terdapat muncul juga kendala dan penyebab bagian penjualan yang belum mencapai potensi maksimal. Ada 3 catatan utama di sini. Yang pertama adalah paket besar tumbuh paling lambat karena belum ada promosi khusus untuk segmen acara atau korporat dan belum tersedia sistem pre-order untuk kebutuhan event besar. Kedua, sempat terjadi penurunan sementara di minggu kedua bulan 1, yaitu penjualan turun sekitar 15% akibat keterlambatan pengiriman kemasan dari supplier sehingga stok paket tertunda beberapa hari. Ketiga, satu varian menu kurang diminati, yaitu menu berbahan ikan kurang sesuai preferensi rasa lokal pelanggan sehingga di drop dari katalog di bulan kedua dan digantikan menu ayam yang lebih diminati. Sebagai penutup, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah aktivitas penjualan dapur warga selama 4 bulan pertama menunjukkan tren positif dan konsisten dengan realisasi 25-28% di atas proyeksi awal. Diferensiasi rasa rumahan, model konsinyasi, dan kekuatan komunitas lokal menjadi fondasi utama pertumbuhan. Namun, masih ada ruang perbaikan di segmen paket besar, ketahanan rantai pasok kemasan, dan kurasi menu. Rekomendasi dari saya ada 4, yaitu buat paket pre-order khusus acara atau korporat dengan promosi terpisah untuk mempercepat pertumbuhan paket besar. Kemudian siapkan supplier kemasan cadangan agar stok tidak tertunda seperti insiden di bulan 1. Dan alihkan sebagian anggaran promosi dari TikTok Shop ke kanal referral atau komunitas yang terbukti konversinya lebih tinggi. Dan uji coba menu baru secara bertahap sebelum diluncurkan penuh guna menghindari pengulangan kasus kurang diminati. Terima kasih atas atensinya. Dapur Warga membuktikan bahwa dengan modal kecil dan rasa rumahan, bisnis ini bisa memberi dampak nyata bagi ekonomi warga sekitar. Terima kasih.